ya kan? Dia ditipu, digerus, sisinya dijebol sampai berapa miliar, ya kan? Properti penunjang untuk syutingnya dijual. Arsip yang merupakan harta karun yang dari ya lebih dari 6 tahun dia melakukan konten tersebut yang untuk sebagai uangnya, sumber uangnya dicuri juga dijual. Nggak tahu di wipe isinya, nggak tahu. Kerugiannya kan bukan kecil ya, kolaps langsung kan, karena tidak disangka. Padahal Kokoero sebenarnya mungkin sudah berjalan aman gitu loh. Diimbar segala macam, ditambah lagi kemelut dengan namanya anak juga diribetin segala macam. Pokoknya ditambah-tambahin aja. Ya kan? Akhirnya mungkin Kokoero udah menduga hal ini bakal muncul gitu setidaknya gitu kan. Tapi Kokoero cukup profesional, tidak memilih untuk koar-koar. Jadi selesaikan ya wis, kita hargai aja effort yang akan ditempuh sama Kokoero. Semoga dalam waktu seminggu yang dia obrolkan sama Bapak Minola benar-benar bisa terselesaikan, atau ada perjanjian yang lebih meringankan. Namanya hidup mah kalau nggak punya utama bukan hidup, say. Kasarnya sedikitnya paling standar kita dikasih uang, tapi kalau kita mau rugi kan kita harus muter tuh, gali lubang tutup lubang. Dan apalagi kalau semakin besar bisnis, apalagi kalau lagi di sini tiba-tiba lu jatuh gitu, itu kan siapa yang tidak akan merugi? Tidak hanya merugi secara mental, secara material, itu udah merupakan satu kesatuan gitu loh. Ya nggak ada ya. Kokoero lagi kasakusuk ini untuk hari ini ya, untuk untuk nego-nego mungkin sama orang pihak yang pelapor itu, membicarakan ada perdamaian atau seperti bagaimananya. Ya pasti mereka ujung-ujungnya kalau memang benar seperti itu ya, perdamaian dengan uang adalah jalan satu-satunya, ya kan? Dan Kokoero secara sadar juga iya, dia mengakui hal itu. Cerita ke Bapak Minola, ya dia being gentleman, dia selesaikan. Emangnya CEO 200 juta berapa tahun kagak dibayar? Ya, udah telepon tadi pagi sama Kokoero ke Bapak Minola. Ya itu waktu itu saya memang ada perjanjian minjem uang, tapi saya lupa perjanjian bisnis itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Saya sudah dikasih masalah A, B, C, D, terutama keluarga, dan kolapsnya perusahaan segala macam yang dia harus. Kronologis kasus Ruben Onsu itu punya katanya dia tuh minjem duit senilai 3,5 miliar, tapi yang minjemnya nggak mau minjemin, gimana kalau invest aja. Jadi invest itu ada penghasilan gitu. Ya udah, ternyata di perjalanan Ruben itu mengalami banyak musibah seperti apa tuh namanya, kerugian, ditipu, malah itu sudah dilaporkan ke polisi dan orangnya sudah penjara. Tetapi kan memang tidak mengembalikan hasil dari yang ditipu itu. Jadi kalau misalnya penjara ya udah gitu, nggak bisa dikembalikan, belum atau sulit lah. Nah, yang 3,5 miliar itu sebenarnya kalau dibandingin aset-aset dari Ruben Onsu gampang ya, dia bisa menjual aset, tapi asetnya ini memang tidak bisa digimana-gimanain karena kan surat-suratnya ada di tangan orang lain gitu. Jadi rada susah, kata Ruben. Ya mediasi tentang keluargaan sudah dilalui, tapi memang fokus sekarang banyak banget gara-gara kasus hak asuh anak. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kembali lagi dia akan membuka komunikasi tentang keluarganya. Orang utangnya cuma 3,5 miliar. Urusan sama Sarawenda aja belum kelar, sekarang Ruben Onsu malah mendadak jadi tersangka. Jadi, pihak kepolisian itu resmi naikin status Ruben Onsu jadi tersangka gara-gara kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Simpelnya begini, awalnya Ruben Onsu itu ngajak kerjasama bisnis, tapi uang modal investor itu nggak balik dan janji keuntungannya ya malah zonk. Makanya laporan dari tahun lalu sekarang lagi diproses serius sama polisi. Bayangkan gimana pusingnya itu Ruben Onsu sekarang, urusan keluarganya aja belum beres, tapi harus ngadepin masalah hukum kayak gini. Tanya sama Ruben, tanya sama Prodia. Bang Minola, saya hanya Loh, kenapa pengacara yang satu ini main lempar-lempar? Kenapa malah disuruh nanya Prodia, nanya Ruben? Kenapa ini, ada apa ini? Hah? Kenapa? Lah, kau kan yang spill kemarin, ya kau harus buktikan dong. Cuman ya kita bergosip dulu, tapi sebelum aku bergosip aku ngopi dulu ya. Sekarang kopi ini kopi good day. Aku ngeliat Eda live, mereka pada tantrum semua satu koma. Mereka itu marah ke Nikmir karena Nikmir sudah turun gunung dan membuka aib si Siu Siu kucing. Iya kan? Terus kata dia begini, enak saja, dia tuh sudah pencemaran nama baik si NM itu. Ya begitu Eda kalau udah pada tua, udah pada bangkotan, mati besok ya itulah ujung-ujungnya semua dibilang kok. Sementara dari SMP aja si Papio itu uang jajannya
2 juta sehari. Ngapain? Pantasan jadi boti. Karena sudah terbiasa dikasih uang banyak. Ya kan? Marah mereka, emosi mereka. Ini pencemaran nama baik ini. Katanya dia itu tuh, dia bilang tuh kalau si Papio boti, memang boti bodoh. Kan sudah banyak orang yang bilang dari dulu-dulu juga, semenjak kasusnya si Endah ini baru ini. Dia kan baru rame-ramenya kan udah banyak yang speak up kalau dia itu boti di tempat gym. Kayak gitu loh. Kenapa kalian yang meradang? Terus ada si hidung bolong, dia itu nyalahin Nikita Mirzani. Dia menyayangkan kenapa masih di lapas itu masih bisa buka-buka aib orang. Si Nikita Mirzani itu benar, dia itu menagih hutang. Jadi biarpun dia di dalam lapas, di dalam gunung, di bawah tanah, di dalam bumi, di atas langit, kalau masalah hutang itu di mana-mana aja tuh bisa kita tagih bodoh. Nah, bukan hanya kita menghirup udara bebas saja. Justru di dalam lapas itu kita harus menagih untuk belanja dia di sana bodoh, tolong. Kenapa kau yang repot? Kenapa kau yang pusing? Nggak terima si hidung bolong juga, ya kan? Si mulut mencele itu nggak terima dia, ya kan? Karena Nikmir buka suara di dalam lapas, jadi dia itu bilang katanya untuk nih semua nih orang-orang lapas nih, ya termasuk polela yang di sana maksudnya, ya kan, untuk jangan terlalu membiarkan bebas. Nikita Mirzani kamu atur-atur, di dalam sana aja dia masih buka aib orang, tapi itu fakta itu. Aib yang ditunggu-tunggu. Ya kan, meradang kalian. Masih banyak yang tersembunyi yang belum Nikmir keluarkan. Ya semakin kalian ngebacot semakin keluar itu nanti. Apalagi pada Sargios katanya Nikmir. Yang menganggap CEO-nya itu tuh punya 2000 toko. Dia tuh orangnya B aja. Iya, jadi gak usah emosi kalian. Kataku, minum obat darah tinggi. Ya, biar kalian itu gak kejang-kejang, biar sehat terus mendampingi Papio dan Mamiu. Marah kalian sama Nikita Mirzani terus, mau ngapain kalian? Mau berame-rame gitu melaporkan Nikita Mirzani? Coba ayo, nanti keluar lagi itu busuk-busuknya si siu kucing itu. Si siu kelinci. Ya kan, aduh, bahkan si hidung bolong ikut geram dia sama pengakuan Nikmir. Ya Allah, aku suruh bayar kan sudah ada kemarin itu uang itu, ya kan, open donasi kalian itu belum cukup 200 JT, belum cukup, udah ini aja minta lagi aja ya, suruh Sargios jual rumah.